Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi bertemakan analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran dengan judul bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang relevan. Bersama dengan saya, Sherly Isabel Tunu, NPM 31230123. Dan saya, Maria Arlinda Kabosu, dengan NPM 31230107. Saya, Ferabi Syari Babis, dengan NPM 31230083. Dan saya, Maria Fitriana Diviseran, dengan NPM 31230025. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah. Di era globalisasi, saat ini kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penguasaan sastra Indonesia menjadi kebutuhan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, media, pemerintahan, hingga dunia kreatif digital. Inilah yang mendorong adanya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Timur yang hadir untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan bahasa Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan. Program studi ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori-teori kebahasaan dan kesastraan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis di bidang penulisan, berbicara di depan publik, serta pengajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif. Mahasiswa akan dibekali dengan kurikulum berbasis Merdeka, Belajar Kampus Merdeka, atau MBKM, didukung oleh dosen-dosen berkompeten dan lingkungan akademik yang dinamis. Selain perkuliahan, mahasiswa juga memiliki kesempatan mengikuti berbagai pelatihan, lomba penulisan, seminar sastra, dan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis literasi di wilayah perbatasan. Melalui kegiatan itu, diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi aktif dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Timur, mengajak generasi muda untuk bersama-sama menjaga bahasa pemersatu ini, sekaligus membuka peluang karir di bidang pendidikan, media, penulisan, dan profesi bahasa lainnya. Bergabunglah bersama kami dan wujudkan peran nyata bagi bangsa melalui bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berbahasa peserta didik secara lisan maupun tulis, serta meningkatkan keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan berapresiasi. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, guru perlu menyusun tujuan pembelajaran yang tepat dan relevan. Tujuan tersebut harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi, kemampuan awal, serta kebutuhan nyata mereka. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara menyusun tujuan pembelajaran yang relevan sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam keterampilan berbahasa, baik menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Misalnya, apakah peserta didik sudah mampu membuat kalimat efektif? Apakah mereka mampu berbicara di depan umum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah mereka kesulitan memahami isi cerpen, puisi, atau teks berita? Guru dapat melakukan analisis kebutuhan melalui wawancara, angket, pengamatan, tes diagnostik, atau menganalisis hasil belajar sebelumnya. Hasil dari analisis ini akan membantu guru memahami kompetensi apa saja yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Menyusun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, guru kemudian menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat bagi peserta didik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bisa mencakup peserta didik mampu menyusun teks deskripsi sesuai dengan kebahasaan, peserta didik dapat menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan bahasa yang santun, peserta didik mampu membaca puisi dengan hafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat.
Agar tujuan pembelajaran tersebut dapat relevan, guru harus mengikuti beberapa prinsip, yakni yang pertama, mengacu pada hasil analisis kebutuhan. Misalnya, jika ditemukan banyak peserta didik yang belum bisa menulis surat resmi, maka tujuan pembelajarannya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional dalam ranah bahasa, seperti menyebutkan, menjelaskan, merangkum, menganalisis, menulis, membaca, atau mendemonstrasikan. Kata kerja ini dapat dipilih sesuai dengan ranah kemampuan berbahasa Indonesia yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang peserta didik. Untuk siswa SMP tentu berbeda dengan siswa SMA. Materi dan tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dalam hal ini perkembangan kognitif dan sosial siswa. Yang keempat, selaras dengan standar kompetensi kurikulum bahasa Indonesia. Misalnya, tujuan pembelajaran harus mendukung pencapaian kompetensi dasar dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum sebelumnya. Dan yang kelima, harus memuat 4 unsur berikut ini. Yang pertama adalah sasaran. Dalam konteks pembelajaran, sasaran mengacu pada peserta didik dengan jenjang tertentu, seperti siswa kelas SMP ataupun peserta didik di kelas SMA. Yang kedua adalah tolak ukur. Hal ini merujuk pada kemampuan atau tindakan yang dapat diamati dan diukur, yaitu kata kerja operasional yang menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik setelah pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini bisa berupa menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, menyusun, dan membaca. Yang kelima berkaitan dengan kondisi, menjelaskan situasi atau alat bantu yang diberikan saat peserta didik melakukan tindakan tersebut. Hal ini bisa berupa kegiatan pembelajaran, media, atau instruksi tertentu, seperti setelah membaca cerpen atau melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah standar kelulusan, menunjukkan standar minimal pencapaian yang diharapkan dari peserta didik. Bagian ini berguna untuk menentukan indikator keberhasilan pembelajaran secara kuantitatif atau kualitatif. Kesimpulannya, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik secara lisan maupun tulisan, serta membentuk keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan berapresiasi terhadap bahasa dan sastra. Agar pembelajaran berlangsung efektif, guru perlu menyusun tujuan pembelajaran yang tepat dan relevan. Penyusunan tujuan ini harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, atau tes diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal mereka dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berdasarkan analisis tersebut, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan memperhatikan prinsip penting, yaitu mengacu pada kebutuhan nyata siswa, menggunakan kata kerja operasional, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan dan latar belakang siswa, serta selaras dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, tujuan pembelajaran yang baik hendaknya memuat 4 unsur utama, yaitu yang pertama, sasaran pembelajaran atau siapa, perilaku yang diharapkan atau apa, kondisi pelaksanaan atau bagaimana, dan standar keberhasilan atau sejauh mana. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, guru dapat merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian materi dari kami terkait dengan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang relevan. Terima kasih sudah menonton dan Sampai jumpa!